Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Shalom. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, ini bulan yang baru, kita akan dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Tolong slide-nya ditampilkan. Di bulan ini saya akan memulai kebenaran firman Tuhan dengan membawa kita semua mengerti tentang etos kerja orang Kristen yang benar. Ingat nggak waktu Tuhan bilang, waktu Tuhan melihat banyak domba-domba, banyak orang-orang yang seperti tidak bergembala, Tuhan kan terenyuh, kalau bahasa Jawanya itu terenyuh, terharu. Dia melihat banyak orang yang tidak tergembalakan. Dan Tuhan berbicara bahwa tuaian tidak pernah ada masalah dengan tuaian. Tuaian banyak di sekeliling kita. Banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Banyak orang belum mendengar Injil Kerajaan Allah. Tapi Tuhan mengatakan, mintalah kepada Bapa yang empunya tuaian, bekerja. Nah, seringkali yang kekurangan itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari milenial ke milenial, di dalam ladang Tuhan itu pekerja yang kurang. Tuaian nggak pernah kurang. Tuaian selalu ada. Orang miskin selalu ada. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan selalu ada. Orang-orang jahat selalu ada. Ya. Tapi pekerja yang mau bekerja di ladang Tuhan itu sedikit. Makanya kita harus mengerti etos kerja kita sebagai orang Kristen. Ada amin, saudaraku. Kita harus mengerti apa etos kerja kita sebagai orang Kristen. Ya. Dan saya ingat presiden kita yang keempat ya kalau nggak salah, Gus Dur itu yang keempat ya. Masih ingat nggak saudara? Betul ya? Gus Dur yang keempat ya. Jokowi yang ketujuh kan? Iya yang keempat dong. Iya kan? Kelima Bu Megawati, keenam SBY, betul nggak? Ketujuh Pak Jokowi. Iya kan? Ketiga Habibie, betul? Nah, saudara belajar sejarah dong, saya masa lebih hafal. Presidennya sendiri nggak hafal, bahaya ini. Nah, Gus Dur itu bikin anekdot sifat-sifat orang di dunia. Ya, itu ada 5 jenis dibilang sama Gus Dur. Gus Dur itu ya, walaupun dia presiden, dia juga guru bangsa dan juga dia seorang ulama dari saudara-saudara kita kaum muslim. Dan saya banyak belajar waktu saya mahasiswa bagaimana pernyataan-pernyataan dia, walaupun sepertinya keras sekali menentang pemerintahan di Orde yang baru, tapi saya tahu beliau ini adalah dari generasi kakek buyutnya adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa ini. Amin. Ada amin saudaraku? Dan kita bersyukur ada saudara-saudara sebangsa setanah air yang punya hati dan berjiwa nasionalis yang sangat besar. Dan kita barusan merayakan hari Imlek, ya, saudara-saudara kita orang Tionghoa bisa merayakan Imlek itu karena keputusan presiden waktu zamannya Gus Dur. Halo? Dan kita harus bersyukur ada orang-orang yang punya hati untuk bangsa ini, ya. Kalau zamannya sebelum Gus Dur mana bisa saudara kita merayakan dengan bebas, ya. Dan kita bersyukur untuk itu. Nah, Gus Dur buat anekdot yang cukup menggelitik. Ya, ada 5 tipe orang, 5 jenis orang di dunia. Pertama, orang yang banyak omong dan banyak kerja. Itu tipe yang pertama. Contohnya itu dibilang orang China dan orang Amerika dibilang. Banyak bicara tapi juga banyak kerja. Ya. Terus ada tipe yang kedua, itu orang yang sedikit ngomong, banyak kerja. Itu tipikalnya orang Jepang dan orang Korea. Ya, sedikit ngomong, banyak kerja. Nah, ketiga, itu orang yang banyak omong, sedikit kerja. Nah, ini tipikal katanya orang India dan orang Pakistan. Ya, dia kasih anekdot seperti itu. Keempat, itu orang yang sedikit ngomong, sedikit kerja. Nah, itu orang-orang katanya seperti orang Angola dan Nigeria. Karena beliau ini kan sudah keliling dunia kan. Nah, kelima, orang yang
ngomong lain, kerja lain. Nah itu orang Indonesia katanya. Kayaknya lucu ya. Tapi bagi saya anekdot ini menyedihkan sebenarnya. Gus Dur itu sudah banyak pernyataan-pernyataan dia sebelum meninggal terjadi di bangsa ini. Halo. Dia sudah katakan akan terjadi ini. Ya, bahkan ada salah satu orang yang sangat bernafsu di bangsa ini untuk jadi pemimpin. Dia bilang kau akan jadi gelandangan politik. Dan itu terjadi sampai sekarang. Betul. Karena beliau melihat orang itu memang betul-betul dari sisi baik luar maupun dalamnya. Dia nggak sembarangan ngomong, walaupun dia buta. Halo, ya. Kalau bagi saya dia adalah guru bangsa. Dan saya sebagai anak bangsa ini sangat menghormati beliau. Karena saya tahu perjuangan beliau dari sejak saya mahasiswa, sejak saya sekolah. Dia orang yang paling salah satu yang sangat vokal di bangsa ini menentang ketidakadilan yang terjadi di bangsa ini. Ya. Nah, itu tadi tuh 5 tipe. Ya. Nah, orang Kristen tuh termasuk golongan yang mana coba? Ya, orang Kristen di Indonesia termasuk golongan yang mana? Ya. Apakah golongan yang kelima? Halo? Ya, ngomongnya lain, kerjanya lain. Atau golongan yang mana? Saudara bisa jawab nggak? Kita termasuk golongan yang mana? Kalau saya rasa sih kelima golongan ini ada di dalam kelompok orang Kristen. Betul tidak? Kelima golongan ini ada dalam kelompok orang Kristen. Tapi jumlahnya aja bervariasi. Ya. Tapi seturut dengan ajaran Kristus, tidak satu pun dari golongan ini sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Yang mendekati itu ada. Itu golongan yang pertama. Banyak omong, banyak kerja. Itu hampir mendekati. Karena apa? Orang Kristen itu kan dibilang adalah saksi-saksi kebangkitan Kristus melalui kata dan perbuatan. Betul tidak? Betul nggak? Kita kan nggak cuman berkata-kata, tapi juga Tuhan mau kita berbuat. Betul nggak? Itu yang paling mendekati. Kalau kita ini saksi Kristus, kita ini sudah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Dan minggu lalu kita belajar kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi Kristus. Betul? Yerusalem, dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Betul tidak? Ya. Tapi saudaraku, tidak hanya itu. Sebab kalau hanya itu, kita banyak omong dan banyak kerja, kita akan jatuh ke dalam namanya dosa kesombongan. Ya. Iman Kristen meyakini bahwa kerja merupakan kemitraan Allah dan manusia. Ada amin? Ingat nggak minggu lalu? Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Murid-murid setelah 3.000 orang bertobat, mereka kan terus bersaksi, betul? Bekerja, betul? Mereka buat kelompok-kelompok kecil, sel, betul? Mereka mengadakan persekutuan di rumah-rumah, di tempat ibadah. Ada tanda dan mujizat, betul? Mereka berdoa bersama-sama. Tapi ayat 47-nya dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan, siapa yang menambahkan jiwa-jiwa? Tuhan, bukan usaha manusia. Jadi waktu kita bekerja, baik itu bekerja di marketplace sekuler ataupun bekerja di ladang Tuhan, bekerja dan kita tahu tempat pekerjaan kita itu ladang Tuhan, kita harus memiliki mental bahwa kita ini mitranya Tuhan.
Amin. Wah, sedikit yang bilang amin. Saudara percaya saudara itu rekan sekerja Allah? Rasul Paulus katakan itu, kita ini rekan sekerja Allah. Ya. Jadi kalau kita cuman banyak kata dan perbuatan tanpa kesadaran bahwa kita harus bermitra dengan Tuhan setiap hari, kita bisa jatuh dalam kesombongan. Karena kita pikir semua keberhasilan nantinya, kesuksesan, semua hasil itu hasil perbuatan kita sendiri, kekuatan kita. Hati-hati. Ya, dan akhirnya kita membanggakan pelayanan-pelayanan kita, bukan membanggakan Tuhan lagi. Halo, kita harus percaya apapun kesuksesan kita, keberhasilan kita, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semua bertujuan untuk pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Kita makin kecil, Tuhan makin besar. Ya. Ini yang harus kita sadari bahwa kita ini mitranya Tuhan. Ya. Dengan demikian, melalui kerja Allah dan manusia itu berkolaborasi dalam mewujudkan apa? Tatanan dunia yang baru. Betul nggak? Kapan tatanan dunia yang baru akan terjadi? Waktu Yesus datang kan? Akan ada bumi baru, langit baru. Halo, betul enggak? Ya, dan tentunya dengan demikian kerja yang kita lakukan bersama dengan Allah memiliki arah dan tujuan yang sama. Apa itu? Transformasi. Bukankah kita sering dengar kata ini? Artinya, melalui kerja dunia harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Puncak perubahan adalah akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puncaknya nanti perubahan. Jadi dengan demikian kerja yang semata-mata hanya untuk mengumpulkan uang dan harta tidak sesuai dengan prinsip kerja orang Kristen. Seturut dengan Alkitab, tidak sesuai. Kalau kita kerja hanya untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan uang, itu nggak sesuai dengan Alkitabiah, nggak sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Justru kalau kita kerja hanya untuk nyari uang semata, mengumpulkan harta, itu adalah bentuk egoisme, ya, mementingkan diri sendiri, dan itu egosentrisme, berpusat pada diri sendiri. Dan saya percaya itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Itu bukan kehendak Tuhan. Sebab yang Tuhan kehendaki yaitu melalui kerja semua orang turut serta dalam proses pembaharuan dunia ini. Ya. Dan saudara harus tahu, kalau saudara bekerja hari ini, itu merupakan panggilan Tuhan. Saudara yang ada di marketplace, ingat, apapun profesi saudara, saudara sadar itu panggilan Tuhan. Ya. Saya baca satu pernyataan John Calvin seperti ini. Saudagar atau pengusaha yang bekerja dengan kesadaran akan panggilan Tuhan lebih beriman dari seorang hamba Tuhan atau gembala yang tidak mengerti panggilan Tuhan. Inilah pemahaman dasar tentang kerja yang dimiliki, yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Saudara harus tahu bahwa setiap hal yang kita kerjakan, kita harus memastikan bahwa itu panggilan Tuhan atas kita. Amin. Makanya waktu saya baca Barna Research, kenapa banyak pendeta, banyak hamba Tuhan sekarang berguguran, meninggalkan pelayanan. Saya percaya ini yang terjadi. Mereka tidak mengerti panggilan Tuhan. Mereka mungkin masuk di dalam pekerjaan pelayanan, tapi nggak ngerti panggilan Tuhan. Ujungnya apa? Ketika dapat tantangan, ketika dapat masalah, ketika terjadi konflik di dalam gerejanya atau tempat dia melayani, orang ini undur. Halo?
Makanya dibilang, John Calvin mengatakan bahwa saudagar yang mengerti, pengusaha yang mengerti panggilan Tuhan, ya, bekerja dengan kesadaran akan panggilan Tuhan, itu lebih memiliki iman yang teguh. Imannya lebih kuat. Di sini kan ada beberapa orang yang sedang punya usaha dan merintis usaha, betul nggak? Tantangannya kan besar, betul? Benturannya banyak, betul? Godaannya banyak, betul? Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara sedang melakukan panggilan Tuhan, saudara akan punya iman yang kokoh, gak gampang goyah. Begitu juga saudara yang mengambil keputusan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat pemahaman yang demikian, ya, dengan kita memperhatikan firman Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 10 dan 12. Siapa yang sudah pernah baca kitab Pengkhotbah? Apa yang saudara dapatkan kalau saudara baca kitab Pengkhotbah? Kesia-siaan. Rata-rata kalau orang sudah baca kitab Pengkhotbah, biasanya orang cuma menemukan gini, ya, tentang kesia-siaan. Dan penulisnya itu dicap sebagai orang yang pesimis. Kelihatannya pesimis banget ya. Terakhir selalu dikatakan semua yang ditemukan ini seperti usaha menjaring angin dan semuanya sia-sia, betul nggak? Kelihatannya kayaknya pesimis sekali. Seolah-olah semua yang ada di dunia ini berakhir sia-sia. Padahal sebenarnya tidak begitu, saudaraku. Saya baca komentari salah satu hamba Tuhan yang sangat dihormati di bangsa ini, yaitu Pendeta Eka Dharma Putra, mengatakan gini. Sebagai dosen STT dia mengatakan gini, kitab Pengkhotbah itu adalah kitab kehidupan. Sebab kitab Pengkhotbah berbicara tentang hidup. Bukan hidup yang terjadi di akhir zaman, melainkan hidup saat ini yang kita alami. Kenyataannya. Ya, dalam kumpulan pemahaman Alkitab, ya, Pengkhotbah, dia nulis satu buku, judulnya itu Merayakan Hidup. Kita yang hidup ini pada akhirnya semua akan mati. Pasti akan mati. Maka kehidupan itu mesti dirayakan. Amin. Salah satu caranya adalah dengan memiliki etos kerja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari etos kerja di bagian Alkitab yang akan kita baca ini? Ya, kita akan lihat. Yang pertama, orang Kristen mesti bekerja keras sesuai profesi, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat yang Tuhan berikan. Coba lihat ayat 10, kita baca ayat 10. Dikatakan ayat 10 apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, perhatikan baik-baik, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Halo? Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Bagian ini merupakan nasihat untuk kita semua, bahwa kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita jumpai, kita harus mengerjakannya sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan, tapi dikatakan sekuat tenaga. Tanya sama orang-orang yang sudah bekerja di sekitarmu, lihat, dia sudah bekerja belum? Tanya dia, kau sudah kerja sungguh-sungguh gak? Sudah sekuat tenaga gak kau kerja? Kalau kata dia iya,
Kalau dia mukanya ragu-ragu, bertobat kau. Tanya sama orang yang sekarang masih pelajar, mahasiswa. Kau sudah sekolah sungguh-sungguh nggak? Kuliahmu sungguh-sungguh nggak? Kalau belum, dia merasa, oh belum, masih banyak mainnya. Bertobat kau. Amin. Karena kita harus tahu, semua yang dipercayakan Tuhan di dalam tangan kita, di dalam perjalanan hidup kita, itu sebagai panggilan dalam hidup kita, yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nggak ada setengah-setengah, sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Untuk itu pertimbangan, pengetahuan, hikmat mesti digunakan. Jadi bekerja harus sungguh-sungguh. Kalau saya bilang tuh harus pakai 4 as, kartu as. Di kartu itu ada 4 kan kartu asnya, betul nggak? Coba tampilin, kartu asnya apa aja? Harus pakai 4 kartu as. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Yang ketiga, kerja, wah ini kok cerdas lagi nih, kerja ikhlas. Halo, bukan cerdas itu. Yang ketiga itu, salah ketik itu. Yang ketik harus bertobat, nggak sungguh-sungguh berarti. Yang keempat, itu kerja apa? Tuntas. Amin. 4 kartu as. Kerja keras. Kerja apa? Cerdas. Kerjanya ikhlas dan tuntas. Ikhlas nggak kerja? Ikhlas. Amin. Saudara percaya kalau dalam permainan kartu, dapat kartu as itu luar biasa. Amin. Kalau orang politik, orang pebisnis bilang, aku tahu kartu as dia. Takut orang kalau kita punya kartu as. Ada amin gak? Saudara punya 4 kartu as ini, hidup saudara akan berhasil. Oh cuman yang di depan, nanti saya lihat Pak ini berhasil nanti hidupnya. Bisnisnya akan meningkat lebih daripada yang dia harapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus percaya salah satu ciri orang Kristen dalam kaitannya dengan bekerja adalah keyakinan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina. Semua kerjaan itu mulia apabila kita memiliki kesadaran bahwa pekerjaan kita adalah panggilan Tuhan. Saya menangis semalam, saya nonton satu kisah. Seorang anak muda baru menikah, anaknya masih kecil. Dan dia kerja keras jadi kuli bangunan. Dan saudara tahu, bapaknya itu wakil bupati di salah satu daerah di daerah timur sana. Tapi waktu dia diwawancara, dia bilang, kenapa gak minta kerjaan aja sama bapakmu? Punya proyek kayak apa, ngerjakan proyek-proyek di daerahmu? Banyak anak pejabat kan seperti itu. Halo? Dia jawabnya gini, yang jadi pejabat kan bapak saya, bukan saya. Dan saya tahu bapak saya jadi bupati, awalnya juga kerja keras seperti saya. Dari nol. Waktu dikonfirmasi sama bapaknya bilang gini, biarlah dia kerja seperti itu. Dulu saya pun merasakan kerja lebih keras dari dia. Dan waktu ditanya anaknya, kamu cita-citanya jadi seperti apa? Saya pengen nanti karir saya paling tidak sama seperti bapak. Tapi saya mau mulai dari nol.
Saya percaya pejabat-pejabat yang kalau dia mulai dari kerja keras dari nol seperti itu, dia akan merasakan bagaimana hati rakyat yang bekerja di bawah. Saudara, saya terharu dengar anak ini. Dia tidak mau memanfaatkan jabatan bapaknya. Yang jadi pejabat kan bapak saya, dia bilang. Dia dicibir di sebagian orang, mencibir dia sebagai tukang bangunan. Tapi bagi dia, pekerjaan dia halal. Saya kerja ikhlas. Duit saya halal untuk anak istri saya. Jarang ketemu anak pejabat model kayak gitu. Halo? Saya percaya ada banyak cerita. Ada salah satu orang terkaya di India. Anaknya tidak langsung dikasihnya jabatan di perusahaan besarnya. Disuruhnya pergi ke daerah yang paling terpencil, di mana dia baru merintis usahanya dan dia harus bekerja di situ sebagai karyawan. Bertahun-tahun anak ini bekerja. Dan akhirnya dia sadar betapa susahnya papanya dulu bangun usaha. Bisnis yang sekarang sudah menjadi bisnis yang sangat besar. Dan setelah 8 atau 10 tahun anak itu dipanggil oleh papanya. Sekarang papa tahu kamu bisa dipercaya untuk mengelola perusahaan ini. Diserahkan. Banyak cerita-cerita yang seperti itu yang menggugah. Kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa tidak ada pekerjaan yang hina kalau kita mengerti itu ada tujuan dan panggilan Allah di situ. Amin. Ada amin saudaraku. Yang penting kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Tuntasin semua pekerjaan yang Tuhan beri sama kita. Walaupun itu kelihatannya kecil. Bukankah Tuhan memang menyuruh kita dengan perkara-perkara kecil pada awalnya? Ya. Saya mau cerita sebelum masa reformasi gereja dan para reformator gereja menyuarakan suara kebenaran di abad 16 itu. Saudara tahu nggak? Di Eropa itu gereja di abad 16, lingkup kerja di Eropa itu terbagi menjadi 2. Ya. Ada pekerjaan kudus, tetapi juga ada pekerjaan sekuler. Dan pemahaman ini dimiliki oleh bapak-bapak gereja, mulai dari Agustinus sampai Thomas Aquinas. Ya, bagi mereka ada yang namanya the vita activa, itu kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kerjanya rendah, dengan orang-orang yang mengerjakannya pun dianggap rendah pada masa itu. Ya, jadi ada seolah-olah ada pemisahan. Ya. Ini adalah kerjaan sehari-hari. Sebaliknya ada pula kerja yang dianggap kerjaan suci atau de vita contemplativa. Kerja yang suci, tempatnya di dalam gereja, nilainya sakral, kudus, mulia. Karena itu yang mengerjakannya pun dianggap lebih sakral, lebih kudus, lebih mulia orang-orang tersebut. Konsekuensinya dengan keyakinan ini, para imam dianggap punya status lebih tinggi dari banyak orang. Makanya pada masa itu banyak sekali penyelewengan di dalam gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja banyak menyelewengkan otoritasnya. Makanya itu dianggap sebagai masa kegelapan. Makanya bapak-bapak reformator, ya, seperti Martin Luther, John Calvin, itu menyuarakan suara-suara pembaharuan pada masa itu. Pemahaman inilah yang direvisi oleh Martin Luther dan John Calvin. Bagi mereka, para reformator ini, tidak ada perbedaan dalam dunia kerja berdasarkan kekudusannya.
baik gereja maupun lapangan kehidupan, sama-sama bernilai ibadah. Sama-sama bernilai kerja. Amin. Sebab kerja itu mandat suci dari Tuhan. Halo? Sejak manusia pertama kali diciptakan kan mandatnya kan disuruh kerja sama Tuhan, betul nggak? Betul tidak? Mandat awalnya. Nah, kita harus ngerti dari mandat awal di Kejadian 1 itu, kedua, ketiga, itu manusia itu sudah dikasih mandat sama Tuhan untuk mengusahakan, bekerja. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu, saya mau ajak saudara bisa memahami ini. Tuhan bekerja menciptakan dunia dengan segala isinya dari hari pertama sampai ke berapa? Nah, ada yang bingung. Ke-8 pastor. Wah, gawat itu. Sesat saudaraku kalau sampai hari ke-8. Hari ke-6. Pada hari ke-7 dia ngapain? Berhenti, istirahat, dan menguduskannya. Jadi semua yang Allah lakukan dari hari pertama sampai hari ke-7 merupakan satu kesatuan. Nggak dipisahkan itu. Halo? Inilah yang menjadi teladan bagi kita sebagai orang Kristen. Saat bekerja sesuai dengan profesi, orang Kristen sedang melakukan ibadah karya. Amin. Tapi waktu kita beribadah di gereja, orang Kristen sedang melakukan ibadah liturgis. Dan itu tidak dipisahkan, itu satu rangkaian. Jadi semua yang kita lakukan dari Senin sampai ke Minggu lagi kita beribadah, itu adalah de vita contemplativa. Semuanya sakral, kudus, dan mulia. Sekali lagi, kalau pekerjaan diterima sebagai panggilan Tuhan agar kita melaksanakan mandat dari Tuhan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, itu semuanya baik, sakral, kudus, dan mulia. Ya kan, setiap kali Tuhan mengakhiri hari kan dia mengatakan adalah baik. Saya mau kasih tahu ibadah karya sehari-hari kita, ibadah karya. Saudara yang bekerja apapun profesi saudara, saya nggak peduli apapun profesi saudara. Kalaupun dunia katakan profesi saudara itu hina, misalnya jadi tukang pemungut sampah atau pemulung atau apapun, tapi kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, saudara sedang mengadakan ibadah karya. Saudara mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Saudara mengerjakannya dengan jujur. Saudara mengerjakannya dengan kerja keras, tidak malas-malasan. Saudara sedang mengerjakan ibadah karya. Dan kalau saudara masih melanjutkan ibadahmu pada hari yang ke-7, saudara menggenapi panggilan Tuhan itu. Bukan hanya saudara beribadah karya, tapi saudara beribadah secara liturgis. Saudara istirahat sebagaimana Tuhan beristirahat, menguduskan hari Sabat. Dan saya percaya, siapa yang pernah main volley di sini? Sekarang kalau zaman saya main volley beda ya aturannya, tapi yang sekarang saya agak sedikit ngerti. Siapa? Beskian kemarin ngajak volley kan? Berapa set Beskian? Main volley sekarang berapa set? 5. Itu angkanya 25. Setnya 5 ya. Satu game berapa poinnya? 25 ya.
1 set 25. Setiap set ada time out nggak? Angka berapa time out? Kalau satu tim dapat angka berapa dia boleh ngambil time out? Nah, saudara nggak ngerti masih. Angka 8 dan angka 16 baru ngambil time out. Bisa. Tapi pelatih bisa nggak minta time out? Tim bisa nggak minta time out? Sebelum itu? Bisa. Tapi kalau aturan angkanya, dia di angka 8 atau 16 bisa ngambil time out. Tim itu. Nah, saya mau kasih tahu, waktu time out itu rata-rata 30 detik sampai 1 menit. Waktu time out di bangku cadangan masing-masing mereka berkumpul. Saat itulah pelatih akan memberikan evaluasi, betul? Memberikan evaluasi, teguran, ya, perintah, pengaturan ulang strategi dan lain-lain kepada pemainnya, agar mereka dapat mencetak lebih banyak angka. Time out diberikan wasit ketika tim itu lebih dahulu mencapai angka 8 dan angka 16. Nah, di samping itu time out pula diberikan apabila pelatih meminta atau tim itu memintanya, ya, suatu tim untuk memintanya. Ketika waktu itu time out itu diambil, penonton tahu nggak apa yang dibicarakan? Penonton secara umum tahu nggak? Nggak tahu. Ya, apa yang diomongkan pelatih, apa yang didengar pemain masing-masing tim. Tetapi waktu time out itu sangat mempengaruhi situasi pertandingan. Bahkan bisa merubah jalannya suatu pertandingan. Sehebat-hebatnya suatu tim, mereka butuh time out. Tidak ada tim yang dianggap begitu hebatnya sehingga tidak membutuhkan time out. Sama, orang Kristen juga seperti itu. Hari Senin sampai Sabtu orang Kristen itu bertanding di lapangan kehidupannya. Baik dengan profesinya, baik dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hari Minggu orang Kristen harus time out. Time outnya ke gereja. Untuk mendapatkan apa? Evaluasi, teguran, perintah, petunjuk, larangan, penghiburan, semangat, dan sebagainya. Dan kita tahu semuanya itu kita dapat dari Tuhan melalui hamba-hambanya. Amin. Ada amin, saudaraku? Saudara nangkap sampai di sini? Ya, selain hari Minggu, ada juga keluarga Allah yang meminta time out untuk ibadah komsel, benar nggak? Ada time out untuk komsel, ada time out untuk ibadah syukur, ada time out untuk ibadah rumah tangga atau ibadah kedukaan atau lain-lainnya. Itulah merupakan kesempatan bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi orang Kristen harus menjalani kehidupan pertandingan imannya sekaligus time out di dunia ini. Kita tidak bisa hanya salah satunya saja yang kita lakukan. Kalau orang Kristen cuma kerja terus-menerus, cari uang terus-menerus, cari loka terus-menerus tanpa waktu istirahat untuk beribadah kepada Tuhan, sama saja dengan pemain yang bertanding terus berset-set tanpa time out. Percayalah, dia pasti tumbang, dia pasti cedera. Halo? Pasti. Ada yang mau coba? Cobalah. 1 bulan aja coba. Kau bertanding terus dalam kehidupanmu, tanpa kau time out, tanpa kau beribadah, tanpa kau cari Tuhan, tanpa bersekutu dengan saudara, kau pasti jatuh. Kau pasti cedera nanti. Sama juga. Kalau cuma time out terus, nggak kerja-kerja. Halo?
Apa yang terjadi kalau pemain time out terus? Nggak mau bertanding. Pasti dipecat, diusir sama pelatih agungnya, betul nggak? Sama pelatih agung kita kan Tuhan kan? Kalau dalam pertandingan kan ada pelatih, ada coach kan? Pasti dikeluarin kalau kita nggak mau bertanding. Maunya time out terus kumpul-kumpul terus dengerin nasihat aja. Giliran suruh bertanding nggak mau, pasti dikeluarin dari tim, betul nggak? Jadi nggak bisa, harus dilakukan dua-duanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah, hari Senin sampai Sabtu memang kita bertanding di dalam pertandingan iman kita di dalam ibadah karya. Tapi ingat, kita harus butuh time out. Nggak banyak kok, cuma beberapa jam. Tapi disitulah kita dapat nasihat, teguran, penghiburan, kekuatan yang baru, supaya kita bisa melanjutkan pertandingan iman kita. Amin. Ada amin? Dan itu satu rangkaian. Semuanya ibadah. Pekerjaan kita ibadah karya. Hari Minggu adalah ibadah liturgis kita. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-11. Tolong dibuka. Kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi saya mau kasih pernyataan ini. Kesuksesan adalah anugerah Tuhan. Amin. Lihat ayat 11 dikatakan apa? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Banyak orang yang beranggapan bahwa kesuksesan merupakan buah kerja keras seseorang. Ternyata pengkhotbah mengingatkan bahwa tidak selalu begitu. Ada yang menikmati kemenangan dalam perlombaan padahal bukan yang tercepat. Pernah lihat nggak pertandingan yang diunggulkan waktu tercepat, pelari sprintnya tercepat waktunya diunggulkan, oh orang sudah berpikir dia pasti juaranya. Tapi tiba-tiba di tengah pertandingan dia ngalamin, bisa jadi cedera otot, bisa jadi dia terjatuh, bisa jadi dia ngalamin hal-hal yang ternyata peak performance-nya tidak seperti waktu dia semifinal, dan dia kalah dengan orang yang catatan waktunya mungkin di bawah dia. Bisa nggak terjadi? Bisa. Ya. Jadi ada yang unggul padahal bukan yang paling kuat. Selain itu, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, atau karunia bukan untuk cendekiawan. Apa artinya ini? Artinya gini loh. Sekalipun seorang bekerja keras, yang pakai 4 as tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, namun keberhasilan sekali lagi adalah anugerah Tuhan. Itu mengingatkan kita supaya kita tidak sombong. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu, ku bisa apamu, Yesusku, kaulah segalanya bagiku, ku hidup karenamu, ku menang karenamu, sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Amin. Saudara percaya yang menjamin kau menang itu anugerah Tuhan? Your grace is enough.
kita tahu, kita sadar semua itu karena anugerah Tuhan. Nggak ada keinginan kita untuk menyombongkan apa yang kita capai dalam hidup ini. Nggak ada. Manusia tidak dapat mengklaim kesuksesannya sebagai hasil upayanya semata-mata. Campur tangan Tuhanlah yang membawa kesuksesan. Dalam satu buku yang saya baca, namanya Institut Pengajaran Agama Kristen, dikatakan begini, kita tidak boleh dengan tamak mencari kekayaan dan kehormatan sambil mengandalkan lincahnya kecerdasan kita atau ketekunan kita, ataupun mengharapkan kebaikan orang, atau percaya kepada nasib, bayangan kosong itu. Tetapi kita senantiasa harus memandang kepada Allah, supaya dengan bimbingannya kita dituntun ke masa depan mana saja yang menurut pemeliharaannya ditetapkan bagi kita. Saudara percaya nggak? Tuhan bawa kemana saja kita. Kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita aman. Nasihat ini, pernyataan ini seharusnya mengingatkan kita untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang menuntun kita di dalam kehendaknya. Amin. Itu yang kedua. Jadi ingat, bilang sama sebelahmu, kalau aku nanti lihat kau berhasil, semua karena anugerah Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Ayat 12 dikatakan demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saya mau kasih tahu bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Halo? Sekilas aspek yang ketiga ini mirip dengan aspek yang kedua di atas. Ya. Tetapi sebenarnya enggak. Aspek yang kedua, poin yang kedua di atas, itu kita cuma hanya hasilnya saja yang diserahkan ke dalam keputusan Tuhan. Halo? Sedangkan untuk aspek yang ketiga ini, seluruh proses mulai dari rencana, pelaksanaan, hasil maupun evaluasi, semua terbuka terhadap campur tangan Tuhan. Amin. Karena kita nggak tahu waktunya. Saudara harus tahu bahwa ada satu pernyataan yang sangat menarik dari John Calvin, mengatakan gini, kita tidak berlari dengan cara-cara yang tidak diizinkan, dengan tipu daya muslihat dan kelicikan, atau dengan nafsu tamak kita untuk memburu kekayaan dan mengejar kehormatan dengan merugikan sesama kita. Tetapi kita hanya mencari harta yang tidak menyimpangkan kita dari kesucian hati. Kita akan dipasangi kekang supaya kita tidak terbawa oleh nafsu yang keterlaluan akan kekayaan, dan tidak dengan penuh ambisi mendambakan kehormatan. Dan berkat hal itu, kesabaran kita tidak akan hilang jika segala perkara tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Amin. Kalaupun semua usaha kita tidak seperti hasilnya seperti yang kita harapkan, kita tetap punya hati yang ikhlas, hati yang sabar, karena kita tahu Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada kita.
Karena memang hidup ini kadang-kala tidak seperti yang kita harapkan. Dulu saya suka sekali lagu ini waktu awal saya bertobat. Pernah dengar nggak lagu ini? Terkadang apa yang ku harapkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan menghalangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu. Refnya bunyinya gini. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berjaga di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kalaupun perjalanan kita nggak sesuai yang kita harapkan, kita dengan penuh kesabaran terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena kita nggak tahu waktunya kapan. Bisa nggak kita nggak ngalamin apa yang kita harapkan seumur hidup kita? Bisa. Saudara baca nggak Ibrani 11? Mereka dicatat sebagai orang-orang beriman. Ada bagian orang-orang yang tidak melihat apa yang dijanjikan itu diberikan sama mereka. Tapi mereka terus berjalan di dalam kebenaran. Mereka berjalan di dalam iman. Mereka percaya pada akhirnya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Saya sering dengar orang bilang ini, God can do all things. Tuhan dapat melakukan segala perkara. Kecuali satu, Dia tidak bisa gagal. Wah, saudara nggak nangkep ini. Tuhan bisa melakukan segala perkara kecuali gagal. Apapun yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu, Tuhan nggak mungkin gagal. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya katakan di sini, orang Kristen mesti terus-menerus melatih diri agar siap menerima semua keputusan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian orang Kristen hanya dapat terus bekerja bersama dengan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa bekerja sama dengan Tuhan kalau kita nggak tahu siapa yang punya otoritas atas pekerjaan kita. Kalau kita sadar otoritasnya di Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Ku sembah Kau, tak dapat ku maukah kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan. Saudara, tahu nggak? Waktu saudara menerima segala hal yang nyata, walaupun itu mengecewakan hidupmu, kau tahu kau tetap pakai mulutmu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itulah saat Tuhan disenangkan oleh hatimu. Waktu kau mengatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh apapun profesi kita. Mengenai hasilnya, serahkan keputusannya kepada Tuhan. Kalaupun di dalam prosesnya ada hal-hal yang terjadi di luar harapan, tetaplah sabar sambil terus mencari tahu kehendak Tuhan untuk kita jalani. Amin. Dan saya tutup di sini. Inilah 3 aspek yang ada dalam etos kerja orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang tidak hanya banyak omong, banyak kerja. Lebih tidak masuk akal lagi kalau kita jadi orang Kristen yang mengakunya orang Kristen tetapi omongnya lain, kerjanya lain. Yang benar adalah orang Kristen harus banyak omong tentang kabar baik, ulet mengerjakan hal-hal yang baik, sungguh-sungguh berdoa, tekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan,